Lagenda Prabu Siliwangi dan Cirebon. Prabu Siliwangi adalah tokoh legendaris yang dikaitkan dengan sejarah kerajaan Cirebon melalui beberapa hal, seperti Prabu Siliwangi memiliki putra bernama Prabu Surawisesa, yang menjadi putra mahkota setelah Pangeran Walangsungsang digantikan karena memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi mengirimkan upeti kepada Pakuan Pajajaran, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana. Prabu Siliwangi menerima maklumat dari Pangeran Syarif Hidayatullah untuk tidak mengirim upeti lagi, karena Kesultanan Cirebon sudah merdeka. Prabu Siliwangi dikaitkan dengan legenda Prabu Siliwangi, yang merupakan tokoh semi-mitologi dalam tradisi lisan Sunda. Prabu Siliwangi dikaitkan dengan beberapa tokoh sejarah, seperti Sri Baduga Maharaja, Raja Sunda yang bertahta di Pajajaran pada tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521. Niskala Wastukancana, Raja Sunda yang memerintah selama 104 tahun dari tahun-tahun 1371 sampai tahun 1475. Sementara itu, Pangeran Walangsungsang adalah pendiri Kesultanan Cirebon. Ia mendirikan Kutakosot, Dalem Agung Pakungwati, dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 m. Sebagai kerajaan Islam yang berbasis di Pulau Jawa bagian utara, nama kerajaan Cirebon memang tak sementereng kerajaan Demak. Meski begitu, pada masanya, kerajaan Cirebon pernah menjadi pangkalan jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Tak hanya itu, kerajaan Cirebon ternyata masih punya keterkaitan dengan kerajaan Pajajaran. Pendiri kerajaan Cirebon adalah putra Prabu Siliwangi, penguasa Pajajaran. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa yang eksis sekitar abad ke-15 hingga abad ke-17. Pada masanya, kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Hal ini karena kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Pertumbuhan dan perkembangan pesat dialami kerajaan ini saat diperintah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tahun 1479 sampai tahun 1568 m. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan pesat di bidang agama, politik, maupun ekonomi. Setelah lebih dari 2 abad berdiri, kerajaan Cirebon runtuh pada abad ke-17. Sumber sejarah kerajaan Cirebon didapat dari Babat Tanah Sunda dan Carita Purwaka Caruban Nagari. Berdasarkan 2 sumber tersebut, diketahui bahwa Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai, wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, cucunya yang bernama Walangsungsang mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, orang yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Usai menunaikan ibadah haji, ia dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang aktif menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya. Perkembangan agama Islam dan masa keemasan kerajaan Cirebon. Salah satu raja terkenal kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang berkuasa antara tahun 1479 sampai tahun 1568 m. Selain memajukan kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon.
Pada masa pemerintahannya, ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa wilayah yang berhasil dikuasai adalah Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Sementara di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai bangsa, seperti Champa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat.